syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai macam karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, sehat walafiat, serta nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat untuk berkumpul bersama, tentunya dalam melaksanakan kewajiban kita yang tadi sudah kita laksanakan, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan pembacaan fadilah amal, yang dimana kegiatan ini kita lanjutkan hampir setiap hari. Salawat sering salam dan kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa kita lanjutkan kajian kaitan ini, yaitu fadilah amal, di mana bab yang akan kita lanjutkan adalah bab sholat berjamaah. Kita lanjutkan untuk hadis yang kelima. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan ia dapati orang-orang setelah selesai sholat berjamaah, maka Allah memberikan pahala seperti pahala orang yang menyertai sholat berjamaah tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai dan Hakim At-Tirmidzi. Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha untuk sholat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Walaupun sebenarnya kita tidak jadi menyertai berjamaah, siapakah yang rugi jika kita mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa hendaknya kita jangan menunda-nunda pergi ke masjid hanya karena mengira sholat berjamaah telah selesai. Apabila kita pergi ke masjid dan ternyata sholat berjamaah sudah selesai, maka kita tetap mendapat pahala sholat berjamaah. Tapi jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah sudah selesai, maka tidaklah mengapa. Hadis yang ke-6 dari Qurbat bin Asyam Al-Laisti radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya dua orang lelaki yang diimami oleh salah seorang dari keduanya lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 4 orang yang secara sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 8 orang secara sendiri-sendiri. Dan sholatnya 8 orang dengan berjamaah lebih baik di sisi Allah daripada sholatnya 100 orang secara sendiri-sendiri. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Tabrani. Dalam hadis yang lain dikatakan, jamaah yang besar lebih disukai Allah daripada jamaah yang kecil. Namun sebagian orang merasa cukup sholat berjamaah di toko atau di tempat kerja dengan 2 atau 4 orang. Mereka ini selain rugi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid, juga rugi karena tidak mendapatkan pahala banyaknya orang yang berjamaah. Karena lebih banyak jamaahnya akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada suatu pekerjaan yang lebih disukai oleh Allah, maka hendaknya kita memilih pekerjaan itu. Sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka melihat 3 hal. Pertama, sholat berjamaah. Kedua, orang yang sholat di tengah malam. Dan ketiga, orang yang maju ke medan perang. Hadis ke-7 dari Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi bin radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di masjid pada malam yang gelap, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Hakim At-Tirmidzi. Pada hari ini kita tidak mengetahui bagaimana pahala orang yang pergi ke masjid pada malam hari. Namun pada hari kiamat nanti, ketika manusia dalam kesulitan, barulah kita mengetahui pahala itu, yaitu akan dianugerahkan kepadanya sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya matahari. Disebutkan dalam hadis, pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa ada kesusahan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang dalam ketakutan.
Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah akan bertanya, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu? Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetangga-tetanggaku ialah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid itu laksana taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah kalian untuknya bahwa ia seorang mukmin. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surat At-Taubah ayat 18. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa berwudu pada saat kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, setelah itu ia duduk di tempat sholatnya sambil menunggu sholat berikutnya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyebutkan sebesar-besar pahala seseorang dalam sholat berjamaah adalah yang paling jauh jaraknya perjalanan ke masjid, karena setiap langkah ke masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu disebutkan dalam satu riwayat bahwa para sahabat suka memperpendek langkah-langkah mereka ketika pergi ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkan. Pertama, azan. Kedua, pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Dan ketiga, sholat di shaf pertama. Sebuah hadis menyebutkan bahwa ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan di dalam naungan arsy Allah pada hari kiamat. Sedangkan pada saat itu manusia dalam keadaan bingung dan cemas, sedang matahari sangat dekat jaraknya dengan manusia. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Maksudnya adalah ketika orang itu memiliki keperluan yang mengharuskan keluar dari masjid, namun hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan, barang siapa mencintai masjid, maka Allah akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan dan kebaikan serta pahala yang tidak terkira. Di balik syariat itu, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan berbagai kemaslahatan atau kebaikan yang sangat sulit kita ketahui, dan hanya Dia saja yang mengetahui rahasia itu. Kemaslahatan itu akan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Semakin tinggi kemampuan seseorang, maka semakin banyak ia mengetahui kemaslahatan yang Allah berikan di balik perintah itu. Mengenai rahasia-rahasia terkandung dalam sholat berjamaah, banyak alim ulama yang telah menuliskannya. Dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah, Syekh Waliullah radhiyallahu anhu menulis, agar kita terhindar dari kebinasaan karena adat istiadat yang buruk, maka tak ada cara yang lebih baik kecuali kita jadikan ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang pandai maupun yang bodoh, penduduk kota ataupun penduduk desa, semuanya berlomba-lomba dalam beramal. Apabila ibadah telah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka sangat mustahil ia dapat dipisahkan dari keperluan hidup kita. Jika hal itu tercapai, maka niscaya akan menguatkan ibadah kita, sehingga kebiasaan yang pada bulannya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih diperhatikan dan lebih kuat dalilnya daripada sholat. Oleh karena itu, kitalah yang harus pertama kali menjadikan sholat sebagai kebiasaan mereka. Hendaknya kita sepakat mengadakan suatu pertemuan untuk mengusahakan agar sholat menjadi suatu kebiasaan. Ada pula yang masih lemah imannya. Dalam agama ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diikuti. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajakan, dan ada pula yang masih lemah imannya. Dengan demikian, yang tadinya enggan beribadah
akan bertemu ahli ibadah sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas akan bertemu dengan orang-orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang jahil dalam agama dan bertemu dengan ulama sehingga akan dibimbing oleh ulama sehingga ia dapat memahami cara-cara ibadah yang benar. Dan mereka akan menganggap bahwa ibadah kepada Allah ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, hendaknya diadakan ijtima atau pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang betul-betul khusyuk, tawazu kepada Allah, bersungguh-sungguh memohon rahmatnya, benar-benar takut kepada Allah dan bermuqarabah kepadanya semata, sehingga rahmat dan berkah Allah dapat menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Inilah tujuan umat Muhammad SAW diutus, yaitu untuk menegakkan kalamullah dan Islam di atas yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperdulikan cara-cara di atas, yaitu mengumpulkan seluruh kaum muslimin, baik orang umum, orang penting, orang kampung maupun orang kota, untuk menunaikan syiar Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi, yaitu sholat. Dari sinilah syariat sholat Jumat dan berjamaah begitu dipentingkan, karena dengan begitu mereka akan terdorong untuk mengamalkannya serta menyadari ancaman jika meninggalkannya. Dalam hal ini pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan sedaerah atau kota kecil, kedua pertemuan seluruh kota. Pertemuan sedaerah mungkin sudah diadakan, namun pertemuan seluruh kota agak sedikit sulit. Karena itu telah ditetapkan bagi kita pertemuan setiap sholat fardu di masjid masing-masing, sedangkan pertemuan sedaerah atau kota diadakan seminggu sekali dengan melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid jami. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan kita terkait dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita termasuk orang istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah, dan juga kita mengajak kepada saudara kita yang masih belum melaksanakan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan dan kita dengarkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.